Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Hari ini kita belajar tema 4 ya. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 ya. Hari ini kita akan belajar PPKN. Yang punya buku buka halaman 24 ya. Di sini kita akan belajar sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti ini anak-anak catat ya. Sila pertama Pancasila mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat baik, salah satunya berbicara dan berperilaku jujur. Jujur merupakan sikap terpuji. Kamu hendaknya membiasakan sikap jujur dan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat ya. Jadi sikap jujur itu penting ya. Kalau kita jujur, orang akan mudah percaya sama kita ya. Terus kalau kita suka berbohong, orang akan tidak suka sama kita dan akan menghindar, tidak mau main dengan kita karena kita suka berbohong ya. Jadi jangan sekali-sekali kamu berbohong ya. Berbohong itu tidak baik ya. Kenapa tidak baik? Tidak baik karena itu merugikan orang lain dan diri kita sendiri ya. Jadi nanti ini anak-anakku catat ya. Oke, berikutnya Ibu Guru akan membacakan sebuah cerita ya mengenai sikap jujur. Oke, ini tidak perlu dicatat, cukup anak-anakku dengarkan karena sebentar Ibu Guru ingin mendengarkan pendapat kamu mengenai cerita ini ya. Ini judulnya Berani Jujur Itu Hebat ya. Anak-anakku dengarkan saja, tidak perlu dicatat ya. Oke. Yudi dan Danang, siswa kelas 4 SD di Harapan Jaya, kelas 4 di SD Harapan Jaya. Yudi dan Danang sering bermain bersama karena rumah mereka berdekatan. Mereka juga sering belajar dan berangkat sekolah bersama. Suatu hari, ibu guru mengadakan ulangan mata pelajaran PPKN. Yudi tampak bersemangat karena menghadapi ulangan karena sudah belajar. Danang yang duduk di belakang Yudi tampak gelisah karena belum belajar ya. Jadi di sini Yudi sudah siap karena sudah belajar ya. Kalau Danang belum siap karena belum belajar di rumah ya. Danang berbisik kepada Yudi, "Yudi, nanti aku dikasih contekan ya." Yudi tidak menjawab pertanyaan Danang. Para murid tampak serius mengerjakan ulangan. Danang beberapa kali berbisik memanggil Yudi, akan tetapi Yudi tidak memedulikan panggilan Danang. Danang semakin gelisah karena tidak bisa mengerjakan soal. Akhirnya, waktu ulangan sudah selesai. Ibu guru meminta semua siswa mengumpulkan hasil ulangan. Pada waktu istirahat, Yudi menghampiri Danang. "Maaf ya, Danang, aku bukan tidak ingin membantumu memberi contekan saat ulangan kepada teman, termasuk perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Danang. "Ah, kamu Yudi, masa memberikan contekan dianggap korupsi? Yang benar saja Yudi. Aku tidak mengambil uang kok," kata Danang. "Danang, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur," kata Yudi kepada Danang. Ya, itu tadi ya satu sikap ya, sikap jujur ya yang dilakukan oleh Yudi ya. Jadi menyontek itu merupakan korupsi kecil-kecilan kata Yudi ya kepada Danang ya. Jadi jangan kamu coba-coba untuk menyontek karena itu adalah satu sikap tidak jujur ya. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Nanti ini anak-anakku baca-baca ulang ya, karena nanti sebentar ada pertanyaan. Ibu guru akan menanyakan pendapatmu mengenai sikap Yudi dan sikap Danang ya. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini ya, ini nanti dicatat sayang ya. Kamu telah membaca cerita Berani Jujur Itu Hebat. Yudi, tokoh utama dalam cerita tersebut, telah menunjukkan sikap jujur. Tindakan Yudi yang mencerminkan sikap jujur tersebut merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Kamu hendaknya membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun
masyarakat dalam berbagai bentuk tindakan sebagai berikut. 1. Mengakui kesalahan kepada ayah dan ibu. 2. Tidak mengambil barang milik orang lain. 3. Menceritakan masalah yang dihadapi kepada bapak dan ibu guru, bapak atau ibu guru. 4. Bertanya tentang materi yang belum dipahami kepada bapak atau ibu guru. 5. Mengerjakan soal ulangan dengan kemampuan sendiri atau tidak menyontek ya. Bersikap jujur akan membawa dampak positif seperti banyak teman, dipercaya orang lain, serta hati senang dan tenang. Sebaliknya, tidak jujur akan membawa dampak negatif seperti tidak dipercaya orang lain, dijauhi teman, dan hati menjadi resah ya. Sikap tidak jujur tercermin pada beberapa tindakan berikut. Oke, ini contoh sikap tidak jujur ya. 1. Menyontek saat ulangan. 2. Berbohong saat ditanya orang lain. 3. Mengambil barang milik orang lain. 4. Tidak mau mengakui kesalahan orang lain. Ya, tidak mau mengakui kesalahan kepada orang lain. Kalau kita berbuat salah, kita harus mengaku bersalah dan meminta maaf ya. Nomor 5, tidak mau bertanya pelajaran yang belum dipahami. Ya, itu biasanya kalau di kelas, kalau ibu guru tanya siapa yang belum paham, siapa yang mau tanya, masih bingung tapi tidak mau bertanya, itu sama dengan sikap tidak jujur ya sayangnya. Oke, itu saja. Ini juga nanti dicatat ya 1, 2, 3, 4, 5 nya ya. Terus berikutnya yang kamu kerjakan nanti soalnya ini lihat, harus melakukan 1. Kerjakan dengan baik. Bacalah kembali cerita berjudul Berani Jujur Itu Hebat ya, berdasarkan cerita. Oke, bandingkan sikap Yudi dan Danang. Tulislah sikap tokoh dalam cerita yang dapat kamu teladani ya. Jadi ceritanya ini nanti ibu guru. Ini cerita ini ya. Di sini ada tokoh utamanya ada Yudi dan Danang. Nanti anak-anakku baca lagi untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi sebelum kalian menjawab ini, kalian baca dulu ceritanya tadi ya, yang judulnya Berani Jujur Itu Hebat ya. Jadi tidak semuanya dicatat anak-anakku. Yang tadi kalau kamu bingung mana yang harus dicatat, kamu putar ulang aja videonya ini ya. Itu saja ya. Ini tugasnya ini. Nomor 1, nomor 2 sikap-sikap Yudi ya. Kamu tulis sikap-sikap Yudi tadi apa saja, terus sikap-sikap Danang apa saja 1, 2 ya. Terus sampaikan pendapatmu mengenai sikap Yudi ya, pendapatmu tentang sikap Yudi dan pendapatmu tentang sikap Danang ya. Jadi itu tugasnya ya sayangnya, mencatat dan kamu nanti jawab yang ini ya. Oke, nanti kalau sudah selesai kirim ke WA-nya ibu guru ya, ke nomornya ibu guru langsung, jangan ke WA grup ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.